eh, bicara pada malam hari ini untuk kita. Terima kasih banyak untuk partisipasinya dan juga buat teman-teman kami yang sudah join bersama kita dari undangan kita, pertama dari Agnes, eh, Bang Uli sebagai Ketua News Generation. Terima kasih dan juga anggota WSBK juga termasuk Kak Benedikta Gule. Terima kasih. Meskipun Bang Damai belum bergabung, terima kasih banyak. Eh, Mungkin untuk sepatah kata nanti di acara berikutnya, sekarang akan saya berikan waktu kepada Kak Juniati sebagai worship leader pada malam hari ini. Dipersilakan selama melayani Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih buat Ga Agusman, terima kasih buat kepercayaan dari PPNB yang sudah boleh mengizinkan saya untuk boleh memimpin pujian dalam ibadah perayaan ulang tahun PPNB yang kedua tahun. Sebelum saya sapa kita semuanya, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk PPNB. Shalom bagi kita semua. Halo. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam. Halo. Baik, saudaraku, sungguh kita bersyukur buat hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita karunia untuk boleh senantiasa beribadah kepada Tuhan meskipun melalui Zoom. Eh, Langsung saja, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami boleh ada sampai pada malam ini. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur di hari ini Tuhan boleh tambahkan setahun usia untuk komunitas PPNB. Kami percaya ketika Tuhan yang merintis komunitas ini, maka Tuhan yang boleh terus berkarya atas komunitas ini, Tuhan yang boleh terus nantiasa memakai komunitas ini menjadi komunitas yang boleh memuliakan nama Tuhan. Bahkan melalui komunitas ini, banyak anak-anak muda yang boleh terus dibawa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami rindukan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhirinya nanti. Kiranya Tuhan yang boleh terus bersama-sama dengan kami. Segala media yang kami gunakan Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah ini, baik laptop, handphone, bahkan jaringan Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang boleh terus bekerja, memberkati dan menyertai. Bahkan setiap kami yang boleh terus rindu untuk boleh terus beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh terus senantiasa dilindungi oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji-puji dan termulia nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku, kita akan memuji Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab dari semula Tuhan yang sudah boleh terus menetapkan segala kehidupan kita, maka Tuhan yang boleh terus senantiasa menyertai dan memelihara kita. Sebab segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan adalah yang terbaik menurut Tuhan. Meskipun terkadang dalam prosesnya kita merasa kita sendiri atau kita merasa kita tidak mampu, tetapi Tuhan melakukan yang terbaik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suabai apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Suabai sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, sebab segala sesuatu yang boleh Tuhan beri, yang boleh Tuhan rencanakan bagi hidup kami
adalah yang terbaik berasal dari Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, kami tidak pernah ragu untuk terus senantiasa bersyukur, mengatakan Engkau baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab segala sesuatu yang Tuhan jadikan bagi kami sangatlah berarti. Oleh sebab itu Tuhan, lebih lagi kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah, Allah yang adalah yang melakukan segala karunia-Nya bagi kita. Mari saudaraku, lebih dalam lagi kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami mau memuji dan menyembah Tuhan malam ini. Sungguh kami mau datang tersungkur di hadirat-Mu. Bapakku datang, kami mau sembah Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya-Mu percayakan ada bagiku. Kami percaya Tuhan, malam ini kami mau datang menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan boleh kami rasakan, lawatan Tuhan nyata menyertai hidup kami. Bapakku datang, kami mau sembah Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya,
haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya. Kami mau bernyanyi, kami mau memujimu, Tuhan. Bapakku datang menyembahmu, Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, perbuatanmu. Hidupku. Dengan kasih minta kesediaan Gak Gusman untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami puji syukur kami datang di hadapan Tuhan untuk berterima kasih atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kau begitu baik dan menolong kami Tuhan, hingga kami anak-anak Tuhan boleh bersama-sama join di dalam Jumeti pada malam hari ini Tuhan, dengan berbagai komunitas untuk merayakan hari lahirnya pembentuk grup pemuda-pemudi Yesus bersinar pada malam hari ini ya Tuhan, di tanggal 30 September 2022 ini. Terima kasih Bapak, Bella, apa yang kami lakukan pada malam hari ini, acara ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ikuti dengan baik Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Engkau berkati sehingga tidak ada halang bagi kami Tuhan untuk terus menjalankan ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya saudara kami telah join, bila Tuhan terus menolong dalam memberkati. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami di dalam kasih Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih disampaikan kepada Gak Gusman. Saya sapa kita sekali lagi, Shalom. Shalom. Salam, Saya salam. percaya semua kita yang boleh hadir di Zoom ini, kita memiliki sukacita untuk boleh bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saya mengundang teman-teman yang ada di forum Zoom ini, kita akan bersukacita kepada Tuhan, kita akan bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan malam ini. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku
bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Lebih semangat pujian ini, katakan kepada Tuhan, kami mau masuki gerbang Tuhan. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Saya rindu kita memulai dari awal pujian ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sebab hanya Tuhan saja sumber sukacita kita. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik, saatnya kita akan masuk di dalam kata pembukaan. Yang pertama, saya persilakan kepada pembina pemuda-pemudi Nias Bersinar, yaitu dengan Ga Amoli. Dipersilakan. Yahoo Fefu, salam, selamat malam. Salam. Selamat malam. Ya, puji nama Tuhan. Salam. Pertama-pertama yang saya hormati Bapak Pendeta Bapak Foma Wati Gula yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk memberikan kami semangat melalui firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Dan juga yang saya hormati Ketua Umum PPNB, dan yang saya hormati ya para pelayan yang bagian pada malam hari ini, Kak Juni Tunzai dan juga teman-teman semua. Dan yang saya hargai dan saya cintai, dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di mana PPNB hari ini
Tuhan sudah anugerahkan, ya bisa dibilang umur 1 tahun. Nah, di mana kita rayakan hari ini yang kedua tahun, ya, yang kedua tahun ulang tahun PPNB. Dan saya percaya bahwa ini bukan kekuatan, kehebatan kita dari PPNB, tapi semuanya karena Tuhan. Nah, saya percaya bahwa setiap para pengurus pasti banyak hal-hal yang dihadapi, pasti banyak tantangan yang dihadapi dari berdirinya PPNB ini. Dan saya percaya kita bisa bersyukur, kita bisa merayakan ulang tahun PPNB hari ini semuanya karena Tuhan. Dan semuanya karena pertolongan Tuhan juga, dan semuanya juga atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan banyak ya sekali PPNB ini kita sudah lihat sendiri bagaimana saat ini PPNB ya yang terjadi ya di PPNB kita saat ini. Dan saya harap ya semua yang hadir pada malam hari ini PPNB ya berdirinya PPNB ini di yang kedua tahun, ya kita harap ya bisa semakin baik lagi PPNB kita, ya komunitas kita, persekutuan kita PPNB semakin membaik ke depannya lagi, dan semakin lagi giat melayani Tuhan, dan semakin lagi giat untuk terus bersekutu ya lewat grup kita PPNB ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, baik pengurus dan juga anggota yang terlibat di dalamnya, mari kita untuk saling bekerja sama, mari kita untuk saling menopang, ya, saling memberikan semangat satu sama lain untuk PPNB saat ini. Karena tanpa kekompakan baik pengurus dan anggota, ya PPNB ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya intinya, ya dalam kata pembukaan ini, yang saya harapkan mari kita saling kompak, mari kita saling bekerja sama, dan mari kita buka acara kita ini PPNB ini, yang saya akan buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu aja dari saya kata pembukaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ga Amoli. Selanjutnya saya silakan kepada Ga Agusman sebagai Ketua PPNB untuk boleh menyampaikan kata pembukaan. Disilakan. Baik, Salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang sebagai sepatah kata dari kami, kami minta maaf dari grup pemuda-pemudinya Bersinar yang banyak hal yang membuat kegiatan dalam hal ini, dan biarlah pada malam hari ini tidak ada hal yang mempengaruhi kita tentang adanya acara perayaan ulang tahun yang kedua tahun pada malam hari ini. Kemudian pertama-tama yang kami hormati Bapak pembicara, yaitu Pak Fadil atau Pak Pamati Gulu SPD, sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bapak, meskipun secara mendadak karena berbagai situasi yang tidak memungkinkan, tapi puji Tuhan beliau telah memberikan waktunya kepada kita sehingga sampai pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dengan beliau untuk merayakan bersama dan mendoakan PPNB ini dengan tujuan untuk terus melakukan pelayanan meskipun secara online di tempat kita masing-masing. Kemudian yang kami hormati para undangan kami, baik dari komunitas Brahms Multimedia. Saya nggak tahu kalau sudah hadir mereka di sini, soalnya salah satu juga dari Brahms Multimedia.
belum saya kenal, tapi mungkin lama nanti kita akan bisa saling mengenal satu sama lain. Yang kami hormati saudara kami dari komunitas PSBK atau Orahua Sudone Bahakiriso, itu yang dipimpin oleh Bang Damai Jai. Yang kami hormati para undangan kami dari Dinas Sudgini Raise yang dipimpin oleh Bang Mul sendiri sebagai pembina di PPNB dan juga ketua umum di Dinas Sudgini Raise. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Dan yang kami hormati para hadir anggota, pengurus dan PPNB yang PPNB secara umum dan juga PPNB di Nias Utara, karena kita di PPNB ini telah membentuk juga satu komunitas khusus untuk Nias Utara, supaya karena di sana juga ada banyak teman-teman yang melaksanakan banyak pelayanan. Puji Tuhan telah terlaksanakan dengan baik, sehingga mereka meminta untuk membentuk satu komunitas dari PPNB ini menjadi PPNB Nias Utara. Tetapi PPNB tetap ada PPNB secara umum, ada juga PPNB untuk khusus Nias Utara. Jadi kemudian yang kami hormati, yang saya hormati para pengurus, khususnya di Pemuda-Pemudi Nias Bersinar, ada Bang Muli sebagai pembina di PPNB, Desesti, kalau Desesti itu sudah join, sebagai perintis grup kita ini selama 2 tahun. Yang saya hormati Kak Marni Gule sebagai tim doa, dan Bang Arino Stafonael dan Karyani Kiawa sebagai tim doa juga. Dan terlebih yang kami hormati saudari kami Agnes sebagai ketua kita yang pertama di PPNB ini, yang telah berjuang untuk membentuk pertama di mana mengawali PPNB ini. Mereka sama-sama untuk saling mendukung, untuk saling mendorong satu sama lain, meskipun secara online, tapi puji Tuhan semua bisa terlaksanakan dengan baik. Itulah hal yang perlu kita syukuri, bahwa pertolongan Tuhan bagi setiap kita adalah tetap, pasti Tuhan memakainya. Jadi kita tidak perlu ragu kasih Tuhan ketika ada niat untuk kita semua. Kemudian puji syukur atas penyertaan Tuhan sehingga pada malam hari ini melalui Zoom kita boleh berkumpul bersama-sama untuk bergandengan tangan dengan doa oleh kemurahan Tuhan, bahwa PPNB pada malam hari ini atau hari ini sudah genap umurnya 2 tahun, sudah berumur 2 tahun atau sudah terbentuk PPNB ini, komunitas ini sudah 2 tahun perjalanannya. Dan di antara itu mungkin banyak hal yang menjadi, ada pesan kesan yang ada dilewati, dan juga banyak tantangan dan persoalan. Ya, itu wajar bagi kita sebagai anak Tuhan, di mana kita harus belajar terus-menerus untuk menjadi hamba yang sebenarnya. Ketika kita sampai ke lapangan, disitulah kita menyatakan, disitulah kita tahu bahwa pelayanan sebagai apa. Dan kita sebagai di online ini, kemungkinan besar adalah banyak hal tantangan besar bagi kita. Salah satunya seperti di Zoom ini, banyak yang membuat hidup kita atau goncangan bagi kita, sehingga banyak yang memundurkan diri untuk tidak melayani Tuhan. Kemudian mengucap juga buat teman-teman yang sudah hadir, baik dari anggota Yesus Generasi dan juga dari Brams Multimedia, dan juga yang ada komunitas OSBK yang ada Bang Damai, dan juga teman-teman semua sudah hadir. Meskipun jumlah kita pada malam ini sedikit, tetapi itu tidak menjadi bagian kita untuk tidak bersekutu kepada Tuhan. Tetapi karena ini pada malam hari adalah tujuan kita untuk mendoakan adanya syukuran juga kepada PPNB ini, dengan harapan semoga ibadah pada malam hari ini dan juga tujuan kedepannya untuk PPNB ini boleh berjalan dengan baik, dan terus menerus untuk saling belajar, saling mendorong dalam setiap keterbatasan satu sama lain.
Kemudian kami dari pengurus juga melaksanakan acara ini sebagai acara syukuran, di mana komunitas terbentuk ini bukan dalam arti banyak hal yang seperti komunitas-komunitas lain atau acara-acara lain ada kemeriahan, tetapi ini secara harapan aja untuk saling mendoakan, karena mungkin beda dari yang dulu. Kalau kami dulu itu kalau merayakan ulang tahun seperti ini, kemungkinan besar banyak kegiatan yang biasanya kami lakukan, ada kegiatan perlombaan, ada juga kuis, dan juga ada segala macam kegiatan yang perlu kami laksanakan. Tapi karena melihat situasi banyak kesibukan, dan kami putuskan bahwa ya tidak apa-apa, mungkin waktunya juga ada waktunya untuk melaksanakan, ada juga waktunya nanti di mana kita terus-menerus melakukannya, pasti Tuhan tetap membuka jalan keluar bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi dari pembicara dan juga worship leader, teman-teman kami yang sudah hadir, yang sudah kami undang. Terima kasih banyak. Kiranya pada malam hari ini ibadah kita boleh berjalan dengan baik, yang disertai oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam, ya Allah. Shalom. Terima kasih disampaikan kepada Ga Agusman. Selanjutnya, saya persilakan sepatah kata dari komunitas OSBK ini yang diwakili oleh Ga Adamai. Dipersilakan. Sekali lagi saya sampaikan, sekarang sepatah kata dari komunitas OSBK yang diwakili oleh Bang Damai Zai. Kepada Bang Damai dipersilakan. Oh iya, baik. Sebentar ya. Iya, salam teman-teman semuanya, selamat malam. Ya Allah, Vivu. Salam ya Allah. Salam. Puji Tuhan ya, malam ini adalah suara saya terdengar ya. Oke. Puji Tuhan, malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Pertama saya mengucapkan yang saya hormati dulu ya, yang saya hormati Pembina PPNB, Ketua atas nama Bang Moli Jega, yang saya hormati mantan Ketua PPNB Saudari Agnes, yang saya hormati Ketua Umum Bang Gusman, dan terkhusus buat Saudari Sesti ya, Sesti yang merintis grup ini, dan terlebih-lebih buat teman-teman yang lain yang bergabung malam hari ini. Ya, secara pribadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas undangan teman-teman, khususnya buat saya, dan saya respon dengan baik. Dan seperti passion dalam hidup saya adalah tidak boleh menjalankan yang namanya persaingan, tapi bersaingan secara fisik, tapi bersaing secara sehat saja, ya, dan secara rohani. Jadi malam ini saya berterima kasih buat teman-teman atas undangannya buat saya dan juga komunitas OSBK. Harapan saya adalah mari melalui komunitas PPNB ini kalau nggak salah kedua tahun ya, kedua tahunnya Bang Mulia, kedua tahun komunitas kita. Iya Bang ya, 2 tahun. Ya, kedua tahun komunitas kita berulang tahun, dan itu karena pertolongan Tuhan ya, karena pertolongan Tuhan. Walaupun ada berbagai rintangan dan tantangan yang harus dilewati, saya percaya tadi sudah dibilang si
Gusman itu hanya ya wajar-wajar aja sebagai anak-anak muda ya. Tapi harapan saya buat komunitas semoga kedepannya berjalan dengan baik, banyak jiwa-jiwa yang didapatkan lewat para pengurusnya, lewat juga teman-teman yang baru bergabung. Ya doa saya buat komunitas PPNB, ya apalagi pembinanya Bang Muli ya. Semoga PPNB ini semakin jaya ya. Dan saya tetap ada hati ya, tetap memiliki rindu ya untuk selalu memajukan PPNB ya. Jadi buat ketuanya juga tetap semangat ya, tetap semangat majukan grup komunitas ini dengan baik. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Dan lewat doa-doa teman Usman, saya percaya PPNB ini akan lebih maju, ya, akan lebih berkembang lewat teman-teman semuanya. Dan juga buat anggotanya, ya jangan juga hanya mengandalkan si Gusman, saudara Gusman, ya dengan dukungan juga teman-teman, pasti niwa balik dan lauri dudung anak asara, ya. Jadi lewat teman-teman semuanya semakin maju, semakin berjaya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya harap semoga ke depan kita dipertemukan di Pulau Nias, dan seperti yang saya pernah katakan, cita-cita saya adalah bagaimana supaya kita wujudkan komunitas kita ini di Pulau Nias. Itu aja dari saya. Selamat ulang tahun, happy birthday buat PPNB yang kedua tahun, panjang umur sehat selalu ya, dan jaya buat komunitas PPNB. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ga Adamai yang sudah boleh menyampaikan sepatah kata mewakili OSBK. Selanjutnya, saya persilakan kepada komunitas NYG untuk boleh menyampaikan sepatah kata. Dalam hal ini diwakili oleh Kak Mista. Kepada Kak Mista, dipersilakan. Tidak terdengar suaranya, Kak. Halo. Shalom, Kak. Ya, terima kasih sebelumnya buat worship leader mengizinkan saya untuk mewakili grup Youth Nias Generation ya. Ada Bang Kita Moli, ketua umum kita telah hadir. Dan malam hari ini pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Saya secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan. Malam ini malam yang Tuhan beri untuk saya beribadah kepada teman-teman dan bisa mengikuti ibadah ulang tahun PPNB pada malam hari ini. Yang saya hormati teman-teman semua yang sudah hadir, saya mewakili dari anggota Nias Youth Generation mengucapkan selamat ulang tahun kepada grup PPNB kita. Bukan semoga ini, tapi kita percaya Tuhan semakin memimpin kita hingga apapun yang akan diprogramkan, direncanakan, Tuhan buat semua itu berhasil dan beruntung. Terutama kita yang ada di dalam grup, baik ketua, baik anggota, baik sekretaris, bendahara, semuanya, kita percaya semua kita dipilih oleh Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa memimpin diri kita, baru kita memimpin anggota yang lain, bahkan di sekeliling kita. Dan saya berterima kasih buat malam hari ini. Saya ucapkan kepada kita semua, shalom, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Kamista yang sudah boleh menyampaikan sepatah kata mewakili NYG. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata dari mantan Ketua PPNB, yaitu Kak Agnes Tafanael. Kepada Kak Agnes, dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya sapa kita dengan bahasa rohani. Salam, selamat malam teman-teman. Salam, selamat malam. Ya, saya sangat bersyukur sekali karena
undangan ini membuat saya semakin rindu akan PPNB ya sebelum-sebelumnya. Dan sebelumnya saya akan mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua tahun ini buat para anggota ataupun keluarga pemuda-pemudi PPNB. Ini hal yang sangat penting buat di hidup saya secara pribadi. Hal ini juga yang membuat saya seperti tersentuh ya. Karena kenapa tersentuh? Ini acara-acara seperti ini malam ini itu bukan hal acara biasa, melebihi acara yang membuat saya kayak mengingat sesuatu yang sudah terjadi sebelum tahun yang lalu. Tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan masih mau memakai para pengurus yang lain dari Kak Gusman sebagai ketua PPNB yang baru-baru ini dan juga para pengurus yang baru dipakai di tahun ini. Tuhan mampukan mereka untuk menjalankan PPNB ini. Saya yakin dan percaya buat para pengurus-pengurus PPNB sekarang, orang yang semangat, orang yang bangkit jiwanya, dan orang yang sungguh-sungguh taat dan juga sungguh-sungguh patuh dengan peraturan PPNB. Dan saya yakin dan percaya juga mereka ini adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena yang saya tahu untuk jadi pengurus tidak mudah. Ya saya sebagai mantan ketua PPNB, ya bagi saya sih caranya tidak mudah, tapi saya dimampukan Tuhan untuk terus berdiri, untuk terus bangkit, untuk terus melawan segala cobaan ataupun masalah yang ada dan tetap dibangkitkan. Jadi saya yakin hal-hal kayak gitu kita pasti tidak akan mudah menyerah. Tidak akan menyerah hanya karena jatuh sekali dan terletak sampai selama-lamanya. Jadi saya yakin dan percaya para pengurus ataupun bagian pengurus-pengurus yang baru saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan menetapkan mereka dengan penuh jiwa-jiwa semangat. Dan satu kata lagi buat kita semua, saya merindukan kalian dan saya sangat bangga PPNB ini berjalan terus. Saya bangga sekali buat komunitas ini. Saya bangga semua kemajuan kalian. Kalian tidak pernah menyerah. Kalau bisa saya peluk jauh deh sama kalian semua, gitu kan? Karena saya masih, waduh, saya ini masih tercium baunya bahwa saya itu masih dihargai sama para keluarga pemuda-pemudi Nias Bersinar. Keluarga pemuda-pemudi Nias Bersinar itu adalah keluarga tercinta bagi saya, keluarga yang luar biasa. Baik dari mantan anggota PPNB itu juga keluarga yang luar biasa bagi saya. Tapi sekarang kita tetap fokus pada apa yang sudah ada di depan kita sekarang. Untuk itu saya hanya bisa bilang selamat ulang tahun PPNB. Semoga di tahun ke depan bisa berjalan dengan baik, bertambah jiwanya, bertambah semangatnya, bertambah terus para pelayan-pelayan yang akan datang dan juga tetap ada berpegangan tangan terus sama-sama bangkit dan terus sama-sama berjalan bersama Tuhan. Hanya itu saja. Terima kasih untuk penghormatannya dan juga saya kembali menghargai dan menghormati para pengurus baik dari komunitas lainnya ataupun anggota-anggota yang lainnya. Baik, salam Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada hambanya. Terima kasih disampaikan kepada Kak Agnes yang sudah boleh menyampaikan sepatah kata. Kami juga menyampaikan, kami juga merindukan Kak Agnes. Baik, saudaraku, sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita menaikkan satu lagu pujian kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Nah Tuhan, sebab hanya dekat Tuhan saja kami merasakan ketenangan. Kami merasakan pertolongan Tuhan nyata di dalam sepanjang hidup kami. Lebih indah pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya. Ya, baik. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh bersama-sama bersekutu dalam melalui via Zoom pada malam hari ini. Kami berterima kasih buat persekutuan yang begitu indah, yang diwarnai oleh cinta kasih dan juga kepedulian antara satu dengan yang lain, terutama di dalam persekutuan kami sebagai orang-orang Nias yang juga adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami dalam tali kasih sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini. Dan saat ini kami akan mau belajar mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bukakan hati kami dan celika mata hati kami, supaya ketika kami membaca firman-Mu dan supaya ketika kami merenungkannya, kami mendapatkan pengertian yang baru daripada Tuhan. Kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya menyapa kita semua. Shalom, Yahu, Fefu. Shalom, Yahu, Pak.
Ya, saya sangat bersyukur karena saya sendiri dilibatkan dalam satu komunitas ini untuk bisa bergabung, dan terutama saya berterima kasih kepada panitia, dalam hal ini Gusman sudah memberi saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Walaupun baru kemarin disampaikan, tapi setelah saya tanya itu pertemuan apa? Oh, itu salah satu pertemuan orang Nias katanya. Akhirnya ya udah, karena pertemuan orang Nias, saya juga senang bisa bersama-sama dengan teman-teman sekalian di dalam persekutuan ini. Baik, teman-teman yang saya kasihi, karena sebenarnya ini baru pertama kali saya bergabung, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Ya, nama saya sebenarnya sesuai dengan yang sudah saya tulis di layar, Fauba Matigule. Saya dari Nia Selatan. Saya juga alumni dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Bina Bunda Wirawan di Wonogiri, daerah Jawa Tengah. Ya, mungkin sekilas ya, perkenalan saya seperti itu secara singkat. Baik, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16, dan nanti kita akan membaca juga 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Yohanes 15 ayat 16. Di sini ada judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Begini firman Tuhan yang tertulis. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lalu 1 Petrus pasalnya 9 sampai ayat yang 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang telah beroleh belas kasihan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita, saudara yang terkasih, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, teman-teman yang saya kasihi di dalam Kristus, tema yang sudah diberikan oleh panitia adalah panggilan Allah. Ini adalah satu tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Ya, pemuda Kristen yang meresponi panggilan Allah. Ya, meresponi panggilan Allah berarti berbicara tentang suatu respons kita kepada Tuhan. Berbicara tentang sikap kita kepada Tuhan yang telah memanggil kita. Kita percaya bahwa Allah telah memanggil umat manusia melalui pemberitaan Injil Kristus kepada semua orang. Dalam Injil-Injilnya Yesus senantiasa dengan setia memberikan
memberitakan Injil kerajaan surga, bahwa percayalah kepada Injil kerajaan surga dan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah suatu panggilan yang umum kepada semua manusia, tetapi kita menyadari bahwa suatu kebenaran yang nyata bahwa tidak semua orang meresponi panggilan Tuhan itu. Ya, tetapi melalui tema ini kita diingatkan kembali agar kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan memiliki satu respon, ya, suatu tanggapan terhadap panggilan Tuhan. Kalau manusia saja memanggil kita, anggap saja mungkin saja ya ada suatu waktu kita dipanggil oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin kita dengan penuh persiapan, mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik. Bagaimana nanti ketika kita bertemu dengan sang pemimpin tertinggi kita, Bapak Presiden Joko Widodo, bisa bertemu dengan baik, dengan penuh hormat, dengan penuh sopan santun, dengan penuh sikap yang begitu anggun di hadapan para pemimpin kita. Lebih-lebih kita dipanggil oleh Tuhan Allah kita, dipanggil oleh Allah Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Sesuatu panggilan surgawi, suatu panggilan yang lebih mulia daripada panggilan para pemimpin dunia ini. Ini dari sisi manusia kita sangat bersyukur, karena apa? Kita manusia yang berdosa dipanggil oleh Allah yang hidup, dipanggil oleh Allah yang kudus. Kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang sebenarnya tidak layak dipanggil oleh Allah yang maha kudus. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan ada bahwa tetapi kamulah bangsa yang dipilih, yang terpilih. Berarti dari seluruh bangsa di dunia ini, ribuan bangsa di dunia ini, dari sekian banyak orang, kitalah yang dipilih untuk dipanggil oleh Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, saudara yang terkasih, teman-teman sekalian. 9 binatang berkumpul di sana, tapi kamulah ini berbicara tentang personal, bahwa saya secara personal dan saudara secara personal dipanggil oleh Tuhan untuk meresponi apa yang menjadi tujuan Allah bagi saya dan saudara. Karena begitu besar rencana Allah bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu Tuhan panggil kita, kamulah bangsa yang terpilih. Nah, ini ada poin pertama yang harus kita renungkan di sini dalam mengapa Tuhan memanggil kita. Ini kita dipanggil sebagai bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih berarti bangsa komunitas umat Kristen yang dikuduskan, yang dipilih oleh Tuhan. Berarti ini suatu penekanan kepada kita, teman-teman sekalian, saudara yang terkasih, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih berarti sesuatu yang dirancang oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk memilih kita sebagai alat di tangan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak menyadari pemilihan Tuhan. Banyak orang yang berkata, hidup ini seperti kebetulan saja ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Seperti kebetulan tidak direncanakan. Mereka lupa bahwa hidup ini adalah ada karena dipilih oleh Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan pilih kita. Saya dan saudara tidak perlu kecewa karena keberadaan kita. Mungkin kita sekarang memiliki status bukan orang kaya. Saya tidak tahu, saudara sekalian, saya sendiri bukan orang kaya. Ya, mungkin kita semua di sini bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Ya, tetapi banyak orang yang kecewa dan bertanya kepada Tuhan, oh kenapa saya memiliki status seperti ini? Mengapa hidup saya seperti ini? Keluarga saya seperti ini.
Ada satu kisah yang pernah saya dengar, eh, ada seorang pemuda sedang duduk di pinggir kota, duduk di bawah di jalan, dan dia duduk sambil merenungkan, melihat dirinya yang begitu miskin, bahkan dia memiliki satu baju saja, dan bajunya itu sudah lama tidak dicuci dan sudah sobek. Tetapi apa daya, itu adalah satu-satunya baju yang diperlukannya. Lalu dia merenung, kenapa hidupnya seperti itu? Apakah Tuhan itu buta sehingga Tuhan tidak menyediakan baju bagi dia? Dia merenungkan seperti itu, seperti menyalahkan Tuhan. Lalu dia duduk sambil merenung, dia melihat sekelilingnya. Ternyata dia melihat banyak pemuda-pemudi yang bajunya begitu mewah, begitu banyak uangnya, begitu motor, mobil, semua dilihat. Lalu dia bertanya lagi kepada Tuhan, kenapa hidup teman saya begitu mewah, jauh dari kehidupan yang miskin seperti saya ini? Apakah Tuhan ini pilih kasih sehingga dia memiliki keadaan yang lebih menyenangkan? Bukankah saya ini orang Kristen? Bahkan dia mau melayani Tuhan di gereja. Tetapi kok hidup saya seperti ini? Sedangkan dia bukan orang Kristen, bukan orang yang mengenal Tuhan, boro-boro melayani Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Tapi kenapa dia memiliki kehidupan yang layak? Akhirnya dia kecewa kepada Tuhan dan hampir tidak mau melayani Tuhan, tidak mau melakukan apa yang menjadi bagiannya. Lalu ada seorang sahabat, dia menghampiri dia. Kenapa merenung seperti itu? Lalu dia curhat seperti apa yang ada di dalam hatinya. Lalu seorang sahabat yang baik ini, dia mengingatkan bahwa Tuhan tidak buta, Tuhan Maha Tahu, Tuhan, saya dan kamu ada di sini masih hidup sekarang karena Tuhan yang menciptakan kau adalah Tuhan yang peduli dengan keberadaanmu. Tetapi Tuhan izinkan semuanya itu, termasuk hal yang buruk, supaya kita belajar ya bahwa harta yang terbesar satu-satunya adalah hanya Tuhan. Dunia ini tidak memberi jaminan. Tuhan juga tidak menjamin bahwa kita ini kaya di dunia ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu keterbatasan dari seorang pemuda ini tadi, bahwa dia lupa bahwa hidup ini sebenarnya ada di dalam genggaman Tuhan. Sudah dirancang oleh Tuhan. Termasuk penderitaan-penderitaan kita, termasuk waktu-waktu yang kita lewati. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih. Hidup ini tidak ada yang kebetulan. Ya, kalau kita mungkin mengalami hidup yang sulit, hidup yang susah, Tuhan izinkan supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita tidak dipandang oleh dunia ini, tetapi kita harus mengingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Ya, sesuatu yang luar biasa. Dan itu Tuhan mau kita menyadari hal itu. Kalau kita menyadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan, berarti kita menghargai kehidupan kita ini. Walaupun kita anak orang miskin, katakanlah anak orang miskin, tapi kita bisa menghargai kehidupan ini karena Tuhan menghargai kita. Tuhan memilih kita. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Ya, ada firman Tuhan yang mengatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya dan saudara dipilih oleh Tuhan, bukan karena kita layak, tapi karena anugerah Tuhan dinyatakan kepada kita. Sesuatu yang kita syukuri kepada Tuhan. Ya. Nah, ini hal yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan bangsa, kamu adalah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani. Artinya kita bukan hanya menjadi orang yang dipilih, tetapi Tuhan memberikan hak kepada kita untuk bersekutu dengan Kristus sebagai imamat yang rajani, menjadi wakil Kristus, menjadi tangan kasih Allah bagi dunia ini. Tuhan tidak turun tangan untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang memerlukan kasih. Tuhan tidak turun tangan untuk
secara langsung untuk menolong orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan pakai kita sebagai pelayan Tuhan, imamat yang rajani, yang melayani Kristus untuk menyatakan kasih Kristus kepada semua orang yang membutuhkan, semua orang yang miskin. Kita adalah tangan kasih Allah. Tadi tema firman Tuhan tadi adalah mari kita menjadi pemuda Kristen yang merespons panggilan Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk dipilih menghidupi dunia ini, tapi kita dipanggil, dipilih untuk menjadi imamat yang rajani. Menjadi pelayan-pelayan yang hidup. Maka semua pelayanan kita, termasuk dalam komunitas kita, harus dirasakan oleh banyak orang. Melalui kitalah kasih itu dinyatakan. Paulus pernah mengatakan bahwa kamu adalah kitab yang terbuka. Karena melalui pelayanan kita, melalui karya kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi saudara yang terkasih, teman-teman sekalian, melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta. Tidak harus menjadi seorang teologi sebagai guru agama Kristen. Katakanlah seperti kami. Karena pas kami juga jurusannya guru agama Kristen. Mungkin Gusman juga guru agama Kristen. Saudara Mista dan mungkin banyak teman-teman yang lain yang ada di grup ini. Tidak harus menjadi guru agama Kristen. Kita menjadi imamat yang rajani, menjadi pelayan-pelayan Kristus yang hidup. Melalui profesi kita. Melayani Tuhan melalui panggilan profesi. Kita ini memiliki profesi, entah itu seorang petani, seorang penjual online, menjadi seorang kerja di toko, tapi kehadiran kita dimanapun kita berada dan profesi yang kita jalani harus melayani Tuhan. Ya, artinya harus memberi pengaruh yang positif. Ya. Mungkin nanti kalau Tuhan buka jalan, mungkin ada menjadi pemimpin yang besar. Ada juga yang menjadi misalnya seorang pengacara. Jadilah pengacara yang memberi pengaruh positif. Jangan bela ketidakadilan, belalah kebenaran. Banyak orang yang membela kebenaran, yang ketidakbenaran karena duit. Tetapi kita tidak boleh disogok oleh duit, lalu menjual kebenaran. Kita harus mengingat, kita adalah imamat yang rajani, yang melayani di dalam Kristus. Mungkin kita menjadi seorang dokter, kita menjadi seorang apoteker yang baik, tidak menipu obat-obatan dan seterusnya. Jadi saudaraku yang terkasih, melayani Tuhan tidak harus menjadi seorang pendeta, tapi melalui profesi kita. Mari kita menunjukkan sebagai respon kita, memberi yang terbaik, menyatakan Kristus di sana, kebenaran di sana. Ya, dengan kehadiran kita, orang akan melihat bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus dari manusia lama kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kok gaya hidup kita itu tidak ada bedanya dengan orang lainnya. Kok hidup kita ini kok seperti dulu sebelum saya mengenal Kristus. Ya. Jadi ini adalah poin yang kedua. Meresponi panggilan Tuhan berarti menjadi imamat yang rajani. Pelayan-pelayan Kristus yang hidup yang menyatakan kasih Kristus. Ya, selalu saya ingat tadi bahwa kita adalah tangan kasih Kristus. Ya. Hal yang ketiga adalah kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa dikatakan di sana imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Hal yang ketiga berarti kita adalah umat yang kudus. Kudus artinya kita dipisah dari dunia ini yang gelap ini. Dipisahkan, dibedakan dari banyak orang di dunia ini. Kita dipisah, dikumpulkan di satu tempat yang kudus. Umat yang kudus berarti umat yang berbeda dari dunia. Itu artinya umat yang kudus. Umat yang berbeda dari cara hidup dunia ini. Berarti, saudara-saudara yang terkasih, ciri khas kita adalah kita berbeda dari dunia ini. Keistimewaan kita dari hidup
manusia pada umumnya adalah kita memiliki karakter Kristus, nilai-nilai kerajaan Allah, memiliki nilai-nilai kebenaran, itu plus kita. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Tidak ada. Tadi kita sudah melihat tadi kembali ke belakang bahwa tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Kita pun jangankan jadi orang kaya, ya. Mungkin pekerjaan kita juga kita sedang kejar-kejar sampai saat ini. Tetapi masih ada nilai plus dari diri kita, bukan dari pekerjaan kita, tapi dari nilai diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita sebagai umat yang kudus, yaitu adanya nilai-nilai kerajaan Allah, adanya nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip hidup yang baik, yang benar. Nah, ini adalah suatu pesan kepada kita bahwa harus kita ingat di dalam kesulitan apapun, teman-teman sekalian, kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita harus tidak boleh melewati jalan pintas yang tidak memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita hanya untuk mencari duit, kita pakai cara yang salah. Kita harus ingat bahwa kita adalah umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita sudah dibayar dengan harga yang lunas. Kita dibayar dengan darah yang mahal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh darah Tuhan kita sendiri, darah Yesus, tertumpah di atas kayu Kalvari. Supaya apa? Supaya kita kudus. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan karya Tuhan yang begitu agung itu karena hidup kita yang sembarangan. Ya, saya selalu bilang dalam hidup saya, biarpun hidup sulit, tetapi ingat bahwa harus selalu menomorsatukan kekudusan hidup. Ya, hanya itu yang saya banggakan, hanya itu yang saya bisa bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, layakan saya supaya apa? Supaya boleh menjadi anak-Mu yang kudus. Karena kekristenan tidak menyelamatkan kita, saudara. Ya, istilahnya Kristen KTP. Ya, Yesus itu bukan supaya ada agama Kristen, bukan. Yesus itu datang supaya kita menjadi umat yang kudus. Ya, agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Darahnya yang sudah menyucikan kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu seringkali menyakiti hati Tuhan ya dengan cara hidup sembarangan. Kita lupa bahwa Dia sudah mati hanya karena supaya kita hidup. Ya, lalu kita menajiskan diri kembali dengan cara hidup yang tidak benar. Jadi kita bersyukur kepada Allah kita. Allah kita bukan Allah yang jauh. Allah kita adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang berkorban, Allah yang penuh kasih, yang telah menguduskan kita melalui darahnya yang tercurah di atas Kalvari. Sungguh luar biasa. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, apa respon kita? Yang ketiga adalah menjaga kekudusan hidup sebagai umat kepunyaan Allah. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Oleh sebab itu begitu pentingnya kita menjaga kekudusan hidup kita. Ya. Dan yang ketiga adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah respon kita yang ketiga adalah bersaksi, memberitakan berita keselamatan itu. Ya, istilahnya kalau Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan tidak mau supaya kita berdiam diri. Tuhan mau supaya kita menyaksikan karya Tuhan yang besar itu, yang telah mengubah hidup kita. Bahwa Tuhan sudah menarik kita dari, dikatakan tadi oleh firman Tuhan, memanggil kamu keluar dari kegelapan. Berarti hidup kita yang dulunya itu ada di dalam kegelapan. Sekarang karena anugerah Tuhan, kita ditarik menuju terangnya yang ajaib. Ini adalah suatu yang bisa kita saksikan kepada semua orang. Supaya orang lain juga bisa merasakan karya Tuhan itu, menyadari karya Tuhan itu. Ya. Jadi kita bersaksi kepada Tuhan.
Ya, jangan sampai karena kesibukan kita malah kita lupa untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Ya, tetapi mari kita memberikan kesaksian yang hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang terakhir adalah merespon panggilan Tuhan berarti kita harus menghasilkan buah. Di dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus tadi, Yesus mengatakan kepada para muridnya, ya, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi yang keempat dan yang terakhir adalah kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Ya, untuk menghasilkan buah. Di dalam judul perikopnya ditulis bahwa perintah supaya saling mengasihi. Melalui komunitas ini, mari kita menunjukkan buah kita. Buah apa yang kita tunjukkan? Ya, salah satu buah yang harus kita tunjukkan sebagai buah dari pembaharuan diri kita oleh Tuhan adalah memiliki kasih yang sejati. Ya, memiliki kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang nyata dirasakan oleh banyak orang. Kasih tanpa pamrih. Kasih sekalipun mungkin dia membenci saya, mungkin dia adalah musuh saya, tetapi aku tetap mengasihi dia. Ada satu cerita, saya akhiri dengan satu cerita, seorang pemuda yang sedang sakit, sudah terlantar di atas rerumputan. Dia begitu sakit dan di sampingnya itu ada muntahan dan ternyata nampaknya dia demam tinggi. Lalu seorang pemuda lewat, dia melihat kepada Tuhan dan berteriak, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong anak ini yang sedang sakit? Apakah kamu tidak melihat dia? Lalu dia menanti apa jawaban Tuhan. Ternyata tidak ada suara dari langit. Tidak ada suara dari langit yang menjawab pertanyaannya. Oleh karenanya, dia semakin marah kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kenapa tidak menjawab saya? Apakah Tuhan tidak mengerti persoalan yang sedang dihadapi? Dia nyaris mati. Tapi kok Tuhan diam saja? Lalu dia menanti jawaban Tuhan. Ternyata Tuhan tidak menjawab apa-apa dari langit. Akhirnya dia berhenti sejenak. Dan ketika dia berhenti sejenak, ternyata ada suara yang berbunyi di dalam hatinya. Ya, bukan dari langit, tapi di dalam hatinya. Tuhan berkata kepada dia, aku telah menciptakan kamu. Nah, ini sesuatu kata yang menarik. Hanya itu yang Tuhan katakan. Menciptakan kamu. Lalu dia merenung. Kenapa Tuhan sampaikan itu ke dalam hatinya? Ada dua hal di situ, bahwa pemuda ini lupa bahwa Tuhan itu tidak jauh dari langit. Tuhan itu dekat. Maka Tuhan itu tidak buta mengerti keadaan Tuhan bahwa aku telah menciptakan kamu. Artinya orang yang sedang sakit ini mengalami pertolongan Tuhan bukan langsung dari tangan Tuhan dari surga, tetapi melalui
melalui kamu. Maaf, saya agak terputus tadi. Lalu dia baru menyadari bahwa Tuhan telah menciptakan dia dan Tuhan telah memperlengkapi dia. Dia ingat firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan karunia kepadanya. Supaya apa? Supaya dia bisa menyatakan pertolongan Tuhan melalui tangannya sendiri. Jadi ini suatu pembelajaran bagi kita bahwa ketika ada orang yang memerlukan, mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong campur tangan, Tuhan tolong campur tangan. Tapi kita yang bisa kita lakukan, Tuhan ciptakan kita, Tuhan perlengkapi kita. Masing-masing kita ini punya karunia khusus. Kita bukan hanya punya bakat, kata firman Tuhan, Tuhan memberi kapi kita supaya kita bisa menjadi wakilnya yang hidup, bisa menyatakan kebenarannya, bisa melayani Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Berkata, saya tidak punya pengalaman. Masing-masing kita punya karunia dari Tuhan. Kalau kita adalah orang percaya, kita memiliki karunia yang hebat daripada Tuhan. Hanya saja kadang-kadang kita karena mungkin ada melasnya gitu ya, seperti harus dilengkapi kita, maka kita bisa merespon zaman ini. Biarpun kita masih muda, kita masih muda, kita kurang pengalaman, tetapi kita harus ingat Tuhan perlengkapi kita. Ya, kita tidak boleh takut terhadap zaman sekarang, tantangan zaman. Kita tidak perlu minder menghadapi tantangan, baik itu mungkin dalam pekerjaan kita. Kita tidak boleh minder. Kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Semoga melalui firman Tuhan ini kita semakin diteguhkan untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang produktif. Kita bisa, mari kita merespon panggilan Tuhan. Tuhan sudah hadirkan kita ini bukan kebetulan. Tuhan pilih kita untuk menjadi pelayan. Mari, saya mengajak juga teman-teman sekalian, terutama dalam grup ini, supaya melalui komunitas ini, banyak pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan Yesus, banyak pemuda-pemudi yang peduli dengan lingkungannya, dan banyak pemuda-pemudi Nias yang memberi pengaruh yang besar bagi dunia ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun ada begitu banyak kekurangan, tetapi kami percaya Roh Kudus terus memimpin kami untuk semakin mengerti akan firman Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kami untuk melewati hari-hari kami, terutama menghadapi tantangan dunia sekarang ini. Biarlah Tuhan pakai kami, pemuda-pemudi Nias ini ya Bapa di surga, untuk menjadi tangan kasih Allah, untuk menjadi pelayan-pelayan yang hidup, yang memuliakan nama-Mu, menjadi pemuda-pemudi Nias yang menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, persekutuan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Saudara Gusman. Saya kembalikan waktunya.
Sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan hambanya, kita menjadi pemuda-pemudi yang terus nantiasa merespon panggilan Allah dalam kehidupan kita. Eh, Tibalah saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita, namun sebelumnya kita akan menaikkan satu lagu pujian. Nanti yang membawakan doa syafaat ini dengan kasih minta kesediaan Bang Damai Zai. Menjawab doaku pada waktu terbaikmu, sebab telingamu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Silakan kepada hambanya. Baik, terima kasih buat waktunya. Sekali lagi saya mau tanya, suara saya terdengar ya? Soalnya lagi ribet. Puji Tuhan. Baik teman-teman, kalau ada yang kita doakan silakan. Ngarep-ngarep dulu dan balik udah benar. Begitu dulu, ya silakan. Mungkin dari apa namanya, dari PPNT ada. Kalau banyak saya catat. Enggak. Oke, gitu. Ya Bang, salam Bang. Salam. Ya, pergumulan kita pertama doakan untuk PPNB, ya tentunya malam ini sudah berulang tahun. Doakan kemajuannya, kebersamaan para pengurus dan juga anggota-anggota, dan juga pelaksanaan pelayanan setiap hari yang dia lakukan setiap hari Selasa, dan juga kreatif dalam grup itu perlu didoakan, dan juga visi misi yang sudah dibuat semoga dapat diwujudkan. Kemudian cara khusus juga kita berdoa untuk bangsa negara kita, juga para pemimpin, para pejabat dan seluruhnya kita doakan, dan
pergumulan-pergumulan setiap keluarga kita. Kita doakan yang ada di kampung maupun ada di perantauan dimanapun mereka berada. Kita doakan, dan saya juga mau minta dukungan doa untuk kami di Wonogiri di Jawa Tengah yang ada di Sekolah Tinggi Agama Kristen, yang saya ini sedang berjuang sebagai tingkat 5, berjuang sedang mau masuk ke ujian skripsi. Jadi masih dalam proses untuk merevisi terus. Doakan supaya Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami, membuka wawasan yang lebih luas lagi, dan data-data yang sedang kami input sekarang biar semua itu terlaksana dengan baik tanpa halangan, dan kami juga bisa mampu untuk memprosesnya, bisa melaksanakannya dengan baik. Dan dana-dana juga yang kami butuhkan saat ini, ya doakan supaya Tuhan campur tangan menolong untuk menyertai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, terima kasih brother. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? So kenaki juga Junian Tijai. Dari teman-teman yang lain masih ada? Ya ada. Baik. Oke, teman-teman, karena tidak ada, tapi yang saya bilang, yang kita doakan ya ulang tahun PPND ini ya, semoga semakin lagi berkati itu. Baik. Kesempatan terakhir nggak ada lagi? Nggak ada. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami masih ada sampai saat ini. Kami masih hidup, kami masih sehat, masih kuat, dan kami masih bernafas. Kami masih melihat ke sana ke sini, kami bisa berjalan, kami masih berbicara, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah